gurunya. Selamat pagi, selamat datang di acara di online beauty class Pusita Mata untuk tema ini. Bagaimana apa kabar kamu hari ini? Kita sapa. Selayaknya bagaimana ketika kita mengajar di kelas. Itu 30 detik pertama. Bayangkan kalau di dalam 30 detik pertama yang dilihat adalah gurunya rambutnya awut-awutan gitu ya. Gurunya rambutnya dicepol asal gitu. Kemudian mungkin instruktur contoh komputer ya tiba-tiba seperti ini. Ya, ini udah mulai belum sih? Udah mulai. Oh, udah mulai. Oke. Halo, selamat siang gitu. Itu kan jadinya flow dari pembelajarannya sendiri tidak dapat dirasakan dengan baik. Nah, respect starts with you. Responsibility, tanggung jawab, excellence, self control, politeness, empathy, cooperation, and trust. Nah, ini harus kita jaga di dalam pembelajaran kelas kita, khususnya bagi para instruktur ya. Kalau memang kita ingin direspect oleh murid kita juga harus merespect mereka. Itu intinya. Jadi perlakukanlah kelas online kita sebagaimana kita akan memperlakukan kelas offline kita. Jangan kita beda-bedakan. Jangan karena online akhirnya kita jadi menganggap lebih remeh. Ini kan hanya online, lebih gampang. Enggak, malahan lebih membahayakan. Kalau misalnya kita secara tidak sengaja terucap kata-kata yang tidak polite, tidak sopan, seperti tadi kata ibu ya, tinggal direkam, tinggal diviralkan, gampang banget kan. Oke, yang ketiga etika instruktur, etika untuk instruktur online. Yang pertama, disiplin di dalam kelas. Kita harus bentuk sosok instruktur yang berwibawa. Yang namanya instruktur itu kan harus memegang kendali ya di dalam kelas. Jadi jangan biarkan kelas ini seperti kapal oleng gitu, nggak mau kemana, nggak tahu mau kemana. Apalagi yang namanya murid-murid mungkin kalau kita menerapkan blended learning nih, biasanya kan udah ada offline, udah ada online juga. Jadi mereka saling kenal, ya. Mungkin mereka mau saling ngobrol. Nah kalau misalnya udah membentuk komunitas-komunitas sendiri, bisa aja tuh ada instruktur lagi bicara, mereka nyaut, gitu ya. Nah tapi kita harus tetap menjadi sosok instruktur yang berwibawa. Komunikasikan tugas-tugas dengan jelas dan konsisten. Apabila ada tugas-tugas, kita harus sampaikan dengan jelas dan juga konsisten. Jangan kita bingung sendiri. Oke, nanti tugasnya ini dikumpul ya lewat mana? Lewat Google Drive boleh atau lewat WhatsApp juga boleh deh. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita juga harus memiliki rencana kerja yang jelas. Kemudian fasilitasi diskusi di dalam kelas online. Yang namanya kelas online pasti bosan juga kalau misalnya hanya melihat muka satu instruktur aja terus-terusan. Mau bidang apapun itu, pasti akan bosan. Ya, kita harus fasilitasi namanya diskusi di dalam kelas. Seperti yang kita tahu ya kan untuk Zoom juga ada banyak fitur sekarang, ada yang namanya fitur breakout room. Jadi bisa kita bagi mereka menjadi kelompok-kelompok, kemudian kita berikan topik untuk didiskusikan dan mereka bisa kembali lagi dan bisa presentasi. Selalu hadir tepat waktu, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan karena online, seperti yang tadi saya sampaikan, kita merasa online ini nggak apa-apa, telat sedikit. Enggak, tetap kredibilitas kita itu harus kita jaga. Kemudian kuasai media pembelajaran online agar dapat membantu peserta. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita online, yang murid lihat itu cuma satu instrukturnya. Mereka nggak tahu kalau di balik itu sebenarnya ada yang bertugas untuk mengurusi kabel, ada yang kamera direkturnya untuk lightingnya misalnya, ada sebenarnya hostnya. Tapi yang mereka lihat adalah instrukturnya. Jadi sangat penting bagi instruktur untuk menguasai media pembelajaran online yang sedang digunakan. Gitu, seperti yang tadi Mbak Esti sempat sampaikan ya, kita ada pelatihan untuk bagaimana sih cara menggunakan Google Drive, bagaimana cara menggunakan Zoom. Jangankan Zoom, kita aja harus melatih instruktur kita bagaimana cara membuat email, Bapak dan Ibu. Karena memang beda-beda usianya, gitu. Dan which is it's fine, nggak masalah. Tapi asal punya niat, punya kemauan mau belajar, nggak ada yang nggak mungkin. Pasti bisa, pasti bisa. Ibu Mata Tilari juga kan waktu itu mungkin Bapak Ibu sempat ketemu pas lagi acara penutupan ya secara online. Nah itu pun dulu beliau skeptis ya tentang online. Tapi begitu sudah merasakan, wah senangnya luar biasa, udah mulai ngerti. Aku
Amit itu udah mulai ngerti gitu. Beliau yang usianya sudah 83 tahun. Jadi ya apalah kita yang masih muda-muda dan segar gini kan ya Bapak Ibu, semua bisa dilakukan. Jadi kita harus mengajar kepada semua jajaran instruktur kita untuk menguasai pembelajaran online-nya. Agar ketika peserta bertanya, Miss kok aku nggak bisa melihat gambarnya Miss nih, oh dia bisa ajarkan. Oke, coba kamu cari di layar kamu gambar Miss, kamu klik di kanan, kamu pencet pin video misalnya seperti itu ya. Oke udah bisa Miss, terima kasih. Nah, memang instruktur kita juga harus bisa menguasai itu semua. Oke, yang kedua, pandu jalannya kelas. Biarpun kita memandu jalannya kelas, tapi berikan kesempatan pada peserta lain untuk menyampaikan pendapat. Balik lagi ya, kalau enggak nanti kelas online kita akan sangat membosankan pastinya. Kemudian berkontribusilah dalam diskusi kelas dan selalu pegang kendali di dalam kelas. Jadi memang tugas seorang instruktur ya sama dengan offline, harus bisa memandu jalannya kelas. Oke. Yang ketiga, ciptakan suasana kondusif. Tunjukkan dan pancing kreativitas di dalam kelas, ciptakan situasi yang menarik dan arahkan peserta untuk berkolaborasi satu dengan lainnya. Ya, yang namanya manusia pasti ada bosannya, ya Bapak Ibu. Kita lagi pelatihan begini, biarpun kita ada semangat, tapi saya yakin pasti ada 1-2 detik di mana kita gitu ya. Pasti ada, itu sangat manusiawi. Nah, tugas kita sebagai seorang instruktur adalah bagaimana kita bisa meminimalkan hal tersebut. Apalagi kalau misalnya seperti ini nih, misalnya saya lihat ya, Bapak dan Ibu, saya lihat nih ada yang udah mulai ngantuk atau udah mulai hilang fokus, saya bisa datang, saya bisa ajak ngomong agar fokusnya kembali lagi. Tapi kalau misalnya online gimana? Masa kameranya kita pelototin? Ya semua hanya ngerasa dipelototin. Gak bisa kan Bu ya? Gak bisa nih kita jalan-jalan seperti ini. Tapi ya itulah yang harus kita lakukan. Gimana caranya kita bisa pancing aja kreativitasnya. Sekali-kali kita ajak bercanda, kita pasang video dan lain-lain, kita buat ice breaking, kita buat games-games kecil gitu yang bisa membawa kembali fokus mereka. Kemudian tadi ya kita kasih situasi yang menarik dan arahkan peserta untuk berkolaborasi. Jadi tetap aja kita harus membangun sifat sosial mereka. Kalau misalnya dalam kelas kan mudah ya kita bilang, oh bisa berpasang-pasangan untuk membuat face chart misalnya atau apa. Tapi kalau misalnya online ya kita harus take effort yang lebih untuk membuat mereka dapat berkolaborasi. Kemudian saling menghormati. Perlakukan peserta dengan sopan dan hormat. Jadi jangan mentang-mentang kita instruktur, ya kita jadi seperti bisa melakukan semena-mena gitu. Apalagi secara online. Benar deh, itu ngeri banget. Jadi mungkin sekedar sharing, kami di Puspita Marta ya kita buat yang namanya micro teaching dulu. Micro teaching. Jadi semua guru-guru sebelum online mereka akan latihan dulu. Pura-pura aja gitu. Jadi kita guru-guru yang lain akan menonton. Kemudian nanti akan diberikan input. Oke, baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga role play gimana ceritanya salah satu muridnya ini yang banyak nanya gitu kan. Miss gak kelihatan, Miss ini gimana sih? Aduh, aku gak bisa gini-gini. Nah, bagaimana cara instrukturnya harus menjawab? Jadi kita exercise dulu nih. Jadi jangan ketika tiba-tiba dihadapkan dengan situasinya, wah panik mau jawab apa, dan akhirnya keceplosan. Masa kamu gitu doang gak ngerti sih? Wah langsung muridnya sakit hati, langsung posting di Instagram story. Saya mengikuti kelas di Puspita Marta, gurunya A, B, C, D, viral selesai. Ya, jangan sampai menjadi seperti itu. Kita harus memperlakukan peserta dengan sopan dan hormat, dan itu bisa kita latih, kita exercise. Berpikirlah sebelum berkomunikasi. Jangan ucapkan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Think before you speak. Apakah yang mau kita bicarakan itu benar? Apakah yang mau kita bicarakan itu membantu? Apakah yang mau kita bicarakan itu bisa menginspirasi? Apakah yang mau kita bicarakan itu perlu untuk dibicarakan? Dan apakah yang mau kita bicarakan itu suatu hal yang baik? Kalau misalnya tidak, ya lebih baik gak usah bicara. Ini sebenarnya bukan hanya ilmu untuk di online ya Bapak Ibu, untuk di offline juga. Tetapi kenapa harus kita tekankan di sini? Karena terkadang begitu online kita lupa. Kita merasa kita berhadapannya itu hanya sama kamera, hanya sama komputer. Padahal sebenarnya ada banyak manusia yang terlibat di situ. Dan malah lebih riskan untuk kita melakukan kesalahan.
berikan respon yang membangun dan berguna. Oke, berlaku profesional. Bersikap rapi dan menggunakan pakaian yang profesional. Tunjukkanlah karisma sebagai seorang instruktur. Bukan hanya di bidang kecantikan, di bidang apapun. Kalau misalnya memang kita memiliki identitas LKP kita ya, misalnya kemarin saya sih lebih bahas ke misalnya otomotif, punya seragam, nah itu gunakan. Kalau misalnya komputer, mungkin lebih santai ya. Maksud saya tidak kalau misalnya kami kayak seperti harus banget rapi gitu. Mungkin kalau kemarin ya karena saya dengar sharing dari LKP komputer yang sebelumnya, kalau LKP mereka kebetulan itu lebih santai. Jadi mereka bilang, aduh saya nggak mau lah pakai jas, pakai gitu. Oh ya nggak usah, tetap pakai kaos aja nggak apa-apa, tapi kaosnya yang rapi. Atau ditambahin lagi sama kardigan seperti ini. Yang penting tetap kelihatan terpercaya gitu sebagai seorang instruktur. Kalau misalnya kita muncul dengan keadaan pucat, kumal, apalagi misalnya kita melakukan kelas online dari rumah misalnya ya, misalnya gurunya dari rumahnya masing-masing, instruktur dari rumah masing-masing. Kemudian lihat dari atas kayaknya bagus. Oke sebentar ya, saya izin dulu. Begitu dia berdiri kayak cuma pakai celana pendek doang. Banyak yang sekarang kayak gitu ya. Saya suka lihat tuh di biasanya yang rapat-rapat tuh pakai kemeja, pakai dasi. Dia lupa begitu dia berdiri pakai celana pendek doang. Nah itu jangan sampai terjadi. Kita harus ya profesional head to toe. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan tunjukkan karisma sebagai seorang instruktur. Jadi biarpun mereka melihat kita melalui layar, tapi itu karisma itu bisa tetap tersampaikan. Gitu. Cara ngomong kita, cara pembawaan kita, mimik wajah kita, itu harus tetap menarik. Jangan sampai terus mereka bosan. Nah hal-hal seperti itulah yang akhirnya akan muncul kata-kata lebih baik nonton YouTube aja. Kalau ditanya bedanya apa sih YouTube sama pembelajaran daring? Bedanya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang banyak kan, kalau misalnya online mas saya mendingan nonton YouTube aja. Tapi bedanya apa sebenarnya? Tidak ada interaksi. Dua arah. Ya, kalau misalnya YouTube, oke, nonton. Terus kalau mau nanya sama siapa? Mau tulis komen? Iya, kalau dibalas 2 bulan lagi. Ya, kalau misalnya kita pembelajaran daring, ya instruktur kita ada di situ benar-benar untuk mengajarkan sampai kamu bisa. Gitu, sampai kamu bisa. Dicantumkan nomor WA-nya. Dicantumkan nomor WA-nya. Bisa juga Bu. Jadi kita misalnya kita buat juga ya. Jadi untuk pertanyaan, kalau misalnya sudah dari selesai pembelajaran ini masih mau ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi di sini. Tapi baiknya diberikan jam. Jangan lewat jam 8 malam. Kalau nggak kasihan juga instrukturnya. Jam 2 pagi di WA nggak dibalas, besoknya muridnya komplain. Oh saya WA nggak dibalas. Oh iya jam 2 pagi. Gitu ya. Jadi kita harus tetap bisa berlaku profesional dari segala aspek. Oke, ini yang keempat ada sebuah video do and don'ts untuk kelas online. Saya ingin Bapak dan Ibu memperhatikan video ini dan nanti di akhir video ini saya akan tanya hal apa saja sih yang Bapak Ibu tangkap perbedaan do's and don'ts-nya. Miss Hesti boleh diktit yang pikir.
Mungkin ada yang mau sharing, tadi ada cukup banyak poin ya. Modelnya gimana mas? Sorry? Oh iya, modelnya menggunakan baju terbuka gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi itu adalah lighting yang terang dan lighting yang gelap dan berbayang. Itu penting bukan hanya di dalam dunia kecantikan, tapi memang kalau dalam dunia kecantikan mungkin lebih penting lagi. Tapi bukan berarti di bidang-bidang lain tidak penting. Yang namanya lighting pasti tetap penting gitu. Bayangkan kalau misalnya kita nonton berita ataupun film dan lain-lain yang lightingnya gelap, pasti kan akan mempengaruhi gitu. Jadi apapun bidangnya, kalau kita memang mau online itu lighting itu sangat penting. Kemudian yang kedua, background yang clean dan background yang bocor. Background yang clean itu seperti apa sih? Baiknya background itu polos, warna putih misalnya ya. Kecuali kalau misalnya kita mau tambahkan logo identitas LKP kita dan lain-lain, tapi baiknya warna putih. Nah, warna putih itu backgroundnya apa? Orang itu nggak tahu. Tapi Bu Mata dulu pertama dari yang cuman papan tulis, pakai papan tulis, kemudian beli kain, sampai akhirnya pakai layar proyektor, sampai akhirnya beli layar beneran. Nah itu kan orang nggak tahu. Yang orang tahu, oh oke, layarnya putih clean. Mau itu tembok, mau itu layar apa, mereka nggak tahu, gitu ya. Nah background yang bocor adalah ketika misalnya kita menggunakan layar proyektor ini, tapi yang muncul di kamera sampai di luar sini, botol minum ini kelihatan atau dindingnya kelihatan. Nah itu yang namanya background yang bocor. Kemudian suara yang jelas dan suara yang tidak jelas atau feedback. Nah makanya sangat penting Bapak Ibu ketika kita mau kelas online, kita trial dulu. Kita udah cek semua oke, kamera oke, suara oke, lighting oke, baru kita mulai buka kelas kita untuk para peserta. Kemudian instruktur yang peka, yang bahasanya mungkin gercep kali ya, gerak cepat gitu. Dan instruktur yang menutupi kamera. Nah ini mungkin sangat riskan sekali terjadi di bidang kecantikan, karena kan kita banyak bergerak, harus bergerak sini, bergerak sana. Nah jangan sampai guru ini menutupi kamera. Dan itu pun kita ada pelatihannya, jadi kita latihan dulu. Karena kan gak gampang. Kita sih ngomongnya enak, jangan tutupin dong kameranya. Tapi kan mereka juga harus berlatih gitu. Sebenarnya oke, kalau saya mau ke sini, berarti modelnya harus saya putar sedikit ke sini dan lain-lain. Nah itu butuh pengalaman. Kemudian model yang profesional dan tidak profesional. Kalau tadi kita lihat modelnya ada yang mukanya bete atau matanya jelalatan. Dulu ya saya benar-benar pernah kejadian. Jadi kami selalu ada monitoring. Jadi ketika ada kelas online pasti ada yang monitoring yang di luar ruangan tersebut untuk ngecek suara, lighting dan lain-lain. Kalau ada masalah kita akan datang dan evaluasi. Nah pernah saya langsung lari karena saya lihat modelnya lagi di close up, lagi nguap. Kayak gitu, wah langsung saya lari modelnya. Jadi banyak aspek yang sebenarnya harus kita perhatikan gitu, bukan cuma dari struktur kita tapi dari model kita juga. Kemudian yang tadi kelima ya, menempatkan branding lembaga dan tidak memiliki branding lembaga. Yang namanya online itu banyak sekali terjadi pencurian materi. Ya kalau misalnya kita nggak bikin brandingan lembaga kita, kalau kita bikin aja kadang-kadang kalau orang udah niat jahat bisa aja mereka tutupin dan lain-lain. Tapi paling tidak kita sudah memiliki brandingan lembaga kita. Kemudian instruktur yang terlihat proper, profesional dan tidak proper atau tidak rapi. Tadi ya dari segi rambut, baju dan lain-lain gitu. Mungkin kalau misalnya online kita buat set makeup temanya, kalau pakai maskara kita tahu susah ya, ibu-ibu ya, susah gitu. Tapi jangan yang mukanya ikutan begitu gitu ya, harus tetap terlihat cantik. Oke, kesimpulannya. Yang pertama sangat penting bagi instruktur untuk memimpin jalannya kelas. Yang kedua, instruktur harus selalu tidak terkecuali selalu tampil profesional. Yang ketiga, perhatikan bukan hanya skills, knowledge, tapi juga attitude dari instruktur. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan dan pastikan artikulasi instruktur jelas dan dapat dipahami. Nah, saran saya, kita harus sering-sering melakukan ini, mungkin sebulan bisa 2 kali kita buat micro teaching bergantian dari instruktur kita. Jadi mereka juga bisa lebih biasa lagi, lebih luas lagi, lebih terlihat oke lagi lah gitu ya di dalam pembelajaran dari. Mungkin sampai di sini dulu untuk sesi pertama saya. Kalau saya lihat jam sepertinya ini harusnya coffee break dulu.